tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan, ya memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara ya, tepatnya di Tapanuli Tengah, saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinang Sari, ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu. Ya, kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa masyarakat ini bukan mau niatnya jahat, tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu, sehingga terkesan. Tapi begitu kita berikan, kebutuhannya mereka pun kita sampaikan, kemudian kita berikan penjelasan ya, bahwa logistik ini akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kita kendalanya adalah kapasitas angkut, karena kan di titik-titik yang masih terputus jalur darat itu hanya melalui udara. Udara juga tidak bisa pesawat-pesawat besar yang masuk, hanya pesawat-pesawat kecil, sehingga itu kan dibatasi dengan kapasitas. Tapi begitu kita penjelasan dan diyakinkan bahwa logistik itu akan datang terus, situasi per sore ini kondusif. Silahkan dicek, baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Sibolga. Itu justru yang beredar di Jakarta sana malah kejadian di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah di Aceh Tamiang mungkin sama lah ya. Apalagi Aceh Tamiang kan masih putus. Tadi saya sampaikan jalur dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe kan masih putus itu. Sehingga terisolir bahasanya. Benar meriah kan terisolir. Tapi kami pun tidak tinggal diam. Ya, contoh misalnya Sibolga, ini pendistribusian kalau hanya terbatas lewat udara, kami akan lewat laut. Besok kapal KRI dari Panglima TNI akan masuk, akan membawa bahan makanan dari Medan ya. Nanti kita masuk untuk ke Sibolga. Sama untuk Aceh Tamiang, benar meriah ya. Kami informasikan besok pagi juga bantuan logistik dari Banda Aceh, kita menyewa kapal cepat milik masyarakat, itu besok pagi akan berangkat untuk masuk Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Nah harapannya kalau nanti masyarakat, tolong disampaikan juga rekan-rekan media menginformasikan, memang kondisi ini belum baik, tapi dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, dengan kemarin, saya yakin ada kemajuan yang cukup signifikan. Itu yang penting ya. Jadi saya rasa itu bukan hal yang berlebihan, karena masyarakat hanya takut saja, tapi begitu diberi penjelasan mereka paham. Yang lain silakan. Di Sumatera Utara Pak, dari RRI, akses jalur mana yang masih kemudian terus dibuka untuk jangkauan? Ya itu tadi yang kita berusaha buka ya. Ini kan Tapanuli Utara ke Sibolga. Itu paling parah putusnya. Ini dari mulai hari pertama sampai hari ketiga, Satgas Gabungan, dari TNI, dari Polri, kemudian Dinas PU. Kalau rekan-rekan media melihat itu berusaha menembus itu. Tadi saya sampaikan itu ya mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan bisa tembus, karena panjang sekali longsorannya. Bahkan tadi Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda meninjau itu dari atas. Begitu rapat koordinasi tadi, itu sudah nggak bisa lagi Pak ditembus. Ya saya sih, ya udah berusaha kita tembus gitu kan. Akhirnya kita sepakat bahwa di sepanjang jalan itu ada masyarakat yang terjebak. Dia mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Dan mereka pengen masuk ke Sibolga gitu. Nah tentu saja sudah berjam-jam, berhari-hari, mungkin ada yang lebih 1 hari ya. Itu membutuhkan logistik, air minum. Nah ini kami sudah membentuk Satgas Gabungan lewat darat, tentara Pak. Besok pagi bergerak
50 orang menggunakan ransel, isinya air, isinya beras, makanan, masuk ke situ untuk melayani para pejalan yang terjebak di situ. Ya. Kemudian Panglima Kodam 1 Bukit Barisan menggunakan satu heli yang besar, ya, itu akan mendrop dari atas. Jadi logistik-logistik dilempar ke bawah. Harapannya meskipun mereka menunggu sampai tembusnya jalan yang sedang dikerjakan oleh alat berat, mereka bisa terlayani untuk kebutuhannya. Itu yang PR di Sumatera Utara yang agak berat. Kemarin wali kota Sibolga itu kan sempat diberitakan hilang. Ya itu ada di titik itu. Dia pulang ke Sibolga tuh jalan 1 hari gitu. 1 hari, artinya kalau 1 hari di medan terjal begitu, ya kami perkirakan masih 20 km itu yang harus ditembus. Harus ditembus menuju Sibolga dan bisa tembus ke Tapanuli Tengah. Ya. Yang kedua adalah Sibolga ini. Sibolga ini karena ini terkesan terisolir, dia tidak bisa juga ke Tapanuli Tengah. Sehingga untuk Sibolga ini harus lewat laut dan lewat udara. Tapi Tapanuli Tengah ini bisa diakses lewat darat asal bantuannya lewat Pinang Sori. Jadi bantuannya di Pinang Sori, buffer stoknya kemudian masuk lewat darat, ini udah bisa sampai Tapanuli Tengah. Di samping lewat udara. Begitu. Ya. Tapi operasi udara masih akan terus. Operasi udara akan terus sampai kondisi membaik. Jadi tidak ada batasan, ya. Tanggap darurat ini juga akan diperpanjang, ya tergantung nanti situasi di lapangan. Sekarang belum, masih jauh, ya. Tapi sekali lagi semakin bertambahnya waktu, detik, menit, jam, hari harus lebih baik. Gitu. Kapan kondisi lawan seperti apa sih Pak? Karena kabarnya di jalanan itu rawan longsor dan ketika dibersihkan longsornya terjadi longsor lagi. Betul. Jadi karena untung hujannya tidak. Itu kan jalan pada saat tidak longsor aja kecil. Untuk berpapasan 2 kendaraan aja sulit. Apalagi kondisi sekarang. Apalagi sekarang itu di sisi kiri itu berjejer kendaraan-kendaraan yang terjebak. Sehingga untuk membersihkan itu tadi saya katakan hanya bisa maksimal 2 alat. Padahal yang disiapkan lebih dari itu. Tapi mereka tidak bisa kerja sama-sama. Karena aksesnya nggak bisa. Hanya 2 alat gantian. Nah itulah yang mengakibatkan ini butuh waktu. Butuh waktu. Dan tadi saya udah rapat juga dengan dari sisi sebelah sana. Dari Tapanuli Tengah. Pak Bupati sudah berhasil kita dorong ke wilayah Tapanuli Tengah. Sempat 3 hari nggak bisa masuk. Ya. Kami dorong ke sana lewat heli. Di sana di Tapanuli Tengah informasinya ada 3 alat berat. Nah ini juga kami sudah coba dari 2 sisi. Supaya nanti nyambung di tengah supaya targetnya bisa lebih cepat. Nah untuk mengatasi itu, makanya langkah kami ini, masyarakat terdampak di Tapanuli Tengah, tadi 1.100 KK ini, harus tenang dan kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Itu ya, supaya mereka juga tidak resah, termasuk alat-alat komunikasinya kita tambah terus. Saya juga besok pagi akan masuk lagi ke sana supaya bisa menenangkan masyarakat dan kami juga sudah langsung berdialog dengan masyarakat langsung. Hingga mudah-mudahan karena ada yang berbicara dari pimpinan gitu, dari pejabat pusat, paling tidak masyarakat punya harapan bahwa permasalahan mereka ini ikut dipikirkan dan ikut dipecahkan oleh kita semua. Gitu. Banyak dari masyarakat ini baik dengan rumah dan bangunannya baik. Apakah dari DPR beberapa yang baik secara baik? Ya, jadi ini kan karena kita masih fokus ke akses dasar ya. Masyarakat itu bingung. Nanti setelah ini terbuka, aku mau kemana? Nah ini juga ini jadi program kita ya. Program kita supaya mereka tenang saat berdialog dengan rakyat, kita sampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Ini langkah ini kan akses dulu, komunikasi dulu, bajunya dulu, baru nanti mikir rumahnya gimana. Nah rumahnya itu ada beberapa skema. Ini arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, untuk tidak ada kalau namanya untuk kepentingan rakyat itu semuanya harus
betul-betul diprioritaskan. Nah, rumah itu ada skemanya, yang rusak sedang, rusak ringan itu diganti kerusakannya dalam bentuk uang. Skemanya 15 juta rusak ringan, 30 juta rusak sedang. Bagaimana yang rusak berat? Tertutup, diganti oleh pemerintah rumah baru. Ya, nah itu nanti ada beberapa skema. Contoh misalnya di tempat pengungsian itu, kan sekarang mereka berkumpul jadi satu, makan minumnya dikasih, kemudian paling kuat seminggu itu. 2 minggu kan nggak mungkin, seenak apapun di tempat pengungsian, makanannya enak, semuanya ada, tetap aja namanya tempat pengungsian itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.